طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wafa, alhamdulillahil kafa, alhamdulillahi syafa, alhamdulillahil kafa'i ala sayyidina Muhammadinil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ala zafa wa ala tabi'ihim ahlul wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala kubrihi bil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Hadratul kiram abna'un nabi wa abna'atun nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, li'annahum nahnu khudna al-barakah wal-rahmah wal-ridha min Allah. Sama-sama kita hormati, kita cintai anak cucu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ada di muka bumi ini. Karena berkat mereka lah kita bisa mendapatkan daripada syafaat dan berkah daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena mereka lah kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat merasakan yang namanya kenikmatan cinta dengan Rasulullah dan kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan ini cinta selalu diberikan dan ditetapkan di dalam hati kita, tanpa dikurangi sedikit pun sampai yaumil qiyamah. Karena kita mengharapkan ini cinta kita dengan baginda Nabi dan keluarga Nabi menjadi salah satu cara yang paling ampuh, salah satu jalan yang paling kuat dan lurus untuk mencapai yang namanya ridhanya Allah dan mencapai yang namanya surga Allah dan mencapai yang namanya berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wal ulama al-ajla, dan kepada para guru-guru agama, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat, bil khusus kepada ustadzuna guru kita yaitu Muhammad Rayani, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyehatkan badan beliau, mengabulkan segala hajat-hajat beliau, memanjangkan umur beliau di dalam taat ibadah dan selalu membimbing kita di dalam jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Dan kepada seluruh para jamaah dan yang hadir dalam ini majlis, yaitu Majlis Anwarul Muhibbin, mudah-mudahan Allah selalu menambah, menazdat daripada hati kita dengan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita berada di dalam bulan kelana baginda Nabi yang selalu dipenuhi dengan cahaya cinta kepada Allah dan Rasulullah. Dan mudah-mudahan cahaya menjadi kita yang jauh dengan Nabi, jauh dengan Allah, menjadi dekat dan lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mengingat daripada zikr kalamihi radhiyallahu anhu fi mahabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingat daripada kalam yang mulia al-Imam al-Habar al-Qutub al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih di dalam perihal mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patutlah kita harus membaca ini
faidah membaca ini kalam daripada seorang wali, apalagi kita berhubungan dan tepat pada bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pernah dikatakan daripada Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, "Faman nabi wa anta lama wulidat asyraqat al-ardu wa da'at bi nuril ufuq fa nahnu fi dhalika ad-diya wa fi an-nuri wa subul ar-rasyadi nakhdari." Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, yaitu paman Nabi, dikala dan sesungguhnya dikala engkau hai Nabi Muhammad, wahai engkau Muhammad dilahirkan, maka seluruh dunia itu menjadi bercahaya, baik bumi bahkan alam semesta selalu bercahaya, sehingga di seluruh penjuru itu tersinar dengan cahayamu wahai baginda Nabi, wahai Nabi Muhammad. Maka kami, jadi Sayyidina Abbas, berjalan di atas sinar tersebut, berjalan di atas cahayamu tersebut, yaitu di dalam jalan-jalan yang lurus, dan diberikan kami petunjuk dengan kelahiranmu wahai Nabi Muhammad. Maka patutlah kita yang hadir dalam ini majlis, termasuk orang-orang yang harus mengetahui bagaimana cara mencintai Rasulullah, bagaimana cara memahami cinta yang sebenar-benarnya dengan Nabi Muhammad, bagaimana cara kita mengajarkan yang namanya cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya daripada kalam yang mulia beliau mengatakan di dalam kalam beliau dalam kitab Mi'atul Faedah, di dalam kitab Mi'atul Faedah yang dikarang daripada cucu beliau, yaitu yang mulia Samahatul Ustaz Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fiqih, beliau mengatakan a'zamul jaza'in lahu, sebaik-baiknya hadiah, sebaik-baiknya pengagungan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seengket-engketnya manusia, sebakhil-bakhilnya, sekikir-kikirnya seorang manusia yang ingin mengaku daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu an taqra'us salata wassalam alaihi kulla yawmiyata marrah, yaitu orang yang membaca solawat dan salam kepada Rasulullah sebanyak 100 kali dalam sehari. Itu dikatakan daripada yang mulia Al-Imamul Habar Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Fiqih, orang yang paling pengisip, orang yang paling pemalar itu bersolawat dengan Nabi sebanyak 100 kali. Jadi kita kada boleh kurang daripada salawat dan Nabi sebanyak 100 kali. Karena apa dikaya itu? Karena kalau kita membicarakan cinta dengan Nabi, harusnya kita menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Karena pernah kita dengar daripada hadis yang sangat terkenal, bahkan barataan pernah mendengar, mungkin hafal juga bahasanya, yang artinya kayak ini: barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia pasti dan jelas mencintai ujar Rasulullah. Nah, ini bahasa Nabi, hadis Nabi. Dan barang siapa yang bujur-bujur mencintaiku, maka dia pasti akan bersamaku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, pertanyaannya kita hidupkankah sunnah Nabi Muhammad? Kita gawikah sunnah Nabi Muhammad? Kita dawamkankah, kita istiqomahkankah sunnah Nabi Muhammad? Nah, kayak itu aja kita mengukur cinta kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abil khusus di zaman ini, maaf kita yang lelakian sudah banyak meninggalkan sunnah Nabi Muhammad setidaknya seminggu sekali. Di dalam minggu itu, dalam seminggu ada yang namanya hari Jumat. Nah, ini contohnya sunnah Nabi Muhammad. Sunnah Nabi Muhammad pada hari Jumat, kita lelakian itu wajib memakai baju putih namun hendak sembahyang Jumat. Tapi kadang-kadang kita lihati yang ulun paling kadang ketujuh biasanya ini, bahkan seluruh para habaib, para ulama melihat kadang-kadang di hari Jumat itu kita kadang pakai baju putih, pakai baju berwarna-warni. Kalau kada kawa bajunya warna putih tapi barang putih, setidaknya ada yang lebih dominan warna putih daripada warna yang lain.
Ini maaf, kadang yang mau khutbah pun kadang pakai baju putih. Nah itu salah satu kita sudah mengendorkan cinta kita dengan Nabi. Salah satunya sudah kita kada cinta dengan Nabi, bahkan meremehkan sunnah Nabi. Itu salah satunya. Belum lagi mandi sebelum sembahyang subuh. Sebelum sembahyang Jumat tadi. Imbah itu berharum-haruman. Berharum-haruman pun sebujurnya di hari Jumat itu dikhususkan. Jangan minyak harum yang biasa kita pakai, itu juga yang kita pakai di hari Jumat. Amun biasanya minyak harum di hari biasa kita pakai itu yang harga kurang lebih 2.000 sampai 3.000 per mili, maka ganti khusus hari Jumat yang harga 10.000 per mili. Dikhususkan Jumat, barang sekali seminggu kita menghidupkan sunnah Nabi. Itu caranya. Jangan kita telador, khusus kita lelakian. Itu sudah banyak kita meninggalkan sunnah. Mbah kayak apalagi kalau kita kadang menghidupkan sunnah dengan Nabi, kayak kita hendak berkumpul dengan Nabi. Nah, kasus dipadakan hadis Nabi tadi, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia pasti cinta kepadaku. Itu faktor sudah. Ukuran dasar, ukuran standar, Nabi mengatakan orang cinta dengan sedih itu orang yang menghidupkan sunnahku. Barang siapa yang sudah menghidupkan sunnahku dan cinta kepadaku, maka dia pasti akan berkumpul denganku di dalam surganya Allah. Orang yang paling banyak menghidupkan sunnah Nabi pasti berkumpul dengan Nabi. Itulah. Nah itu maksud Nabi, itu standarnya kita. Maka introspeksi diri kita sorangan. Sebatas mana kita cinta dengan Nabi, sunnah Nabi sampai mana sudah kita gawi. Jangan kalah dengan Abu Lahab. Abu Lahab diberikan oleh Allah kemuliaan, diberikan oleh Allah keringanan, diadab di dalam surga. Walaupun Abu Lahab itu memarina wujud Nabi, dimasukkan Allah dalam api neraka, tetapi setiap di hari Senin Abu Lahab itu dilepaskan daripada azab neraka. Walaupun Abu Lahab itu dalam neraka abadan daiman, bahasa kita selama-lamanya kada dikeluarkan daripada yang namanya neraka, tapi masih diberikan keringanan, diberikan kemuliaan, bisa meminum banyu susu yang keluar daripada jari-jari Sidin. Karena apa? Karena Sidin himung dan senang ketika Nabi Muhammad dilahirkan. Orang kafir pamarna Nabi yang kada Islam, tapi karena himung Nabi lahir di tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin, karena itu aja Allah memuliakannya, bahkan mengurangi adabnya, merasakan juga surga sehari minum banyu dalam neraka dari jari Sidin sorangan. Ada di adab Abu Lahab tadi. Bahkan daripada di antara para sahabat Nabi ada yang berkelebihan, yang bisa berbicara bahkan mendengar keadaan orang-orang di alam kubur. Kenapa jadi Abu Lahab sampai ketahuan setiap hari Senin, masuk sudah hari Senin atau malam Senin sampai Senin itu Abu Lahab kena diadab. Ternyata sahabat Nabi itu diantaranya ada yang bisa mendengarkan orang di dalam kubur, bisa berpandang di dalam kubur. Dilihati makbarah di zaman Nabi, perkuburan di zaman Nabi, setiap hari ada yang berkuciak A, B, berkuciak yang diadab, ada yang rana aja ini berzikir. Imbahnya didatanginya kuburan daripada paman Nabi, yaitu Abu Lahab tadi. Didengarkan dari dari Selasa sampai hari Minggu itu diadab aja, dipukuli aja. Abu Lahab tadi kedengaran dari dalam kubur tadi. Imbah hari Senin beranai hinip nih. Abu Lahab bahkan kedengaran suara zikir aja. Penasaran? Minggu kena ya pulang, mulai Selasa sampai hari Minggu didengarkan lagi. Ternyata ya diadab aja lagi. Imbah hari Senin hinip, berzikir, bersolawat dalamnya. Ternyata penasaran, maka ditakuni oleh sahabat dalam kubur, wahai engkau Abu Lahab, kenapa engkau apabila di hari Senin engkau tidak diadab, tidak terdengar adab engkau di dalam kubur? Karena apa tadi jawabannya? Karena ini cuma memuliakan Nabi Muhammad. Dikala Nabi Muhammad lahir,
Inya memerdekakan yang namanya budaknya Suwaibatul Aslamiyah, orang yang pertama kali menyusui baginda Nabi Muhammad SAW. Karena himung aja Nabi lahir, kayak itu Allah memuliakannya. Satu-satunya manusia yang diberi kemuliaan, diberi kemudahan, diberi dispensasi pengurangan adab. Setiap hari Senin kadang diadab dalam neraka, bahkan bisa minum banyak keluar daripada jari-jari beliau. Apakah lagi kita yang sudah lahir menjadi umat Nabi Muhammad? Apalagi kita yang belum lahir sudah berKTP Islam. Apalagi kita yang sudah dari datuk nenek kita pinandu dengan Islam dan pinandu dengan Nabi Muhammad dan pinandu dengan keluarga Nabi Muhammad. Lebih-lebih kita harus di bulan Maulid ini perbanyak sedekah untuk menggawi yang namanya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Nabi pernah mengatakan, man fariha bina farih Nabi. Apabila ada orang yang senang dengan kami jadi Muhammad, yang senang dengan merayakan kelahiran kami jadi Nabi Muhammad, farih Nabi, maka kami akan senang dengan orang tersebut. Ini janji Nabi. Bahkan maulid kita gawi bukan karena sahabat menggawi, bukan tabi'in menggawi, kada, karena Nabi Muhammad sudah menggawi berdahulu. Di mana dalilnya? Dikala Nabi itu lahir sidin sajidan wa syakiran. Nabi sujud sudah berdahulu waktu sidin lahir, lagi bayi ini sujud keluarnya, bersyukur dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam Ka'bah. Makhtunan sudah berkhitan, sudah bersunat berdahulu. Makhulan bersifat mata bercalang. Imbah itu tali pusat sudah berpagar. Seolah-olah Nabi itu apa? Sesuai kehendak sidin keluar daripada rahim ibunya, yaitu Siti Aminah. Bahkan sidin mengatakan, aku puasa di hari Senin karena aku lahir di hari Senin, makanya ada puasa Senin Kamis. Nabi yang berdahulu menggawi maulid sebagai seorang kita cuma sekedar mengikuti. Bahkan apabila kita kalah daripada Abu Lahab, di dalam maulid kita kada ikut andil, kada umpat bersedekah, kada umpat mengeluarkan harta kita untuk maulid Nabi, maka dipertanyakan kemana cinta kita dengan Nabi. Maka pernah daripada kalam yang mulia Al-Imam Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki Mekah, beliau mengatakan, apabila orang yang berakal maka tidak pantas bertanya kenapa merayakan maulid Nabi. Karena apabila mengatakan atau bertanya untuk apa merayakan maulid Nabi, maka dia seolah-olah kasan apa Nabi itu lahir ke muka bumi ini. Nah, itu. Ayo, habis bulik kita majelis, kalau ada orang bagoi maulid jangan tertinggal, biar sedikit, biar bahasanya 10.000, 20.000, tapi berataan majelis satewayan nih pian sumbangi. Di manakah karena sangkutnya yang itu tadi itu, yang manakah yang Nabi nama ambilnya kena, asal ada berataan sumbangan. Kalau kau bulah maulid di rumah pribadi lebih afdal lagi, lebih bagus lagi. Sebatas mana kita cinta dengan Nabi, sebatas itu juga kita akan mendapatkan syafaat baginda Nabi. Nah itu. Makanya paling sedikit kalau sudah kita kada kamu sunnah Nabi, karena cinta kita dan Nabi sudah mulai berkurang kadarnya, kurang menggawi sunnahnya, paling kada kita bersolawat dengan Nabi sehari itu paling sedikit 100 kali. Nah itu ingatilah, orang yang paling pamalar jadi betul dari fikih itu orang yang membaca salat kepada Nabi 100 kali sehari, paling pamalar sudah tuh. Anak pamalar lagi yang disembahyangannya bersolawat tuh, pamalar benar sudah tuh. Ingati 100 kali minimal. Di kalam beliau yang selanjutnya beliau mengatakan, man tajalla fi qalbihi hubbu hadzal habibi sallallahu alaihi wa alihi wasallam lam yakhib abadan la fi dini wala fi dunya wala fi ukhra. Jadi barang siapa yang hatinya terdapat cinta kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan pernah disengsarakan oleh Allah selama-lamanya, baik di dalam dunianya, di dalam agamanya, bahkan di akhiratnya. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan orang yang di hatinya ada cinta dengan Rasulullah. Wa hasya wa anna tahrukun nar galban fi muhabbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mustahil dan tidak mungkin orang yang ada di hatinya cinta dengan Rasulullah itu akan dimasukkan ke dalam api nerakanya Allah. Kadang mungkin masuk neraka orang yang di hatinya ada cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tadi bukti cinta. Abu Lahab aja dapat kayak itu, kayak apa kita yang sudah Islam pada hulu, pinandu lawan keluarga Nabi, kenal keluarga Nabi, berkumpul dengan keluarga Nabi. Kita cinta maulid datang, kita siap-siap pada hulu, bersedekah, himung nih maulid. Ayo habis-habisan, jangan kita berhitung-hitungan bulan maulid. Kenapa? Karena selanjutnya ini ada yang ulun kisahkan, sebenar-benarnya orang yang cinta dengan Nabi itu ada. Makanya ini biar sedikit, tapi seluruh majelis maulid biar sumbang, biar 10.000 daripada tak numpang. Itu cara kita. Setewean barang kita menyumbang dulu biar sedikit, tapi ada nilai kita himung cinta dengan Rasulullah, cinta dengan bulan-bulan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadilah nanti ingatilah, punya ada cinta di dalam hati tadi, maka mustahil ini akan masuk dalam nerakanya Allah, dan Allah tidak pernah menyia-nyiakan kehidupannya selama-lamanya, baik pada agamanya ataupun dunia dan akhiratnya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal cintanya bujur-bujur, bukan cinta palsu. Asal alamat yang dituju itu alamat yang bujur, jangan alamat Ayu Ting Ting. Nah, kalau alamat Ayu Ting Ting itu alamat palsu. Jadi alamatnya bujur-bujur kepada Nabi dan keluarga Nabi, cinta kita tadi lurus, kada bakal kambangan deh. Nah, jadi kayak ini pembahasannya. Kita wani habis-habisan untuk acara hall wali, wani memberi makani orang gratis, wani menyiapkan rumah orang bermalam gratis, bahkan wani memberi bensin gratis untuk acara wali awalnya. Tapi untuk Nabi, maulid Nabi, pernahkah kita habis-habisan? Pertanyaannya, yang memberikan syafaat kena akhir zaman itu Nabi kah, wali kah? Sedangkan wali pun juga tergantung Nabi. Amunnya wali kada diberi Nabi yang namanya karamah, kada diberi yang namanya berkah, kada diberi isirnya Nabi, ini kada harapan jadi wali. Nah, ini perbahasannya tadi. Kita wani habis-habisan untuk wali, masa kada wani habis-habisan untuk Nabi? Ya ampun surga Nabi, sahibul jannah, ampun surga ya Nabi Muhammad, syafaatnya ampun Nabi Muhammad. Habis kita untuk wali muhimat, tapi untuk Nabi Muhammad kada pernah kita habis-habisan. Nah, itu pertanyaan untuk kita. Ayo mulai wah ini maulid Nabi, kita harus lebih banyak daripada acara-acara hal wali. Jujur aja wali yang berikan jalan, tapi tetap syafaat tetap kepada Nabi Muhammad. Wali menunjukkan jalan kita supaya kita kenal dengan Nabi Muhammad. Wali memberi jalan kita supaya kita lebih dekat dengan Nabi Muhammad. Adapun kita yang tahu, belajar, dapat daripada ilmu daripada wali tersebut, maka wali tersebut ada jatahnya tersendiri di sisi Nabi Muhammad. Itu tetap kita diarahkan kepada Nabi Muhammad. Habis-habisan untuk Nabi, jangan habis-habisan untuk wali. Nah, ingati, syafaat ampun Nabi, bukan ampun wali. Itulah kita ini sudah mulai sedikit banyak, sudah mulai kan ingat lagi loh Nabi. Lebih banyak habis untuk wali daripada ketimbang untuk Nabi. Kalam yang ketiga daripada Al-Habib Abdul Qadir bil Fiqih mengenai pada cinta kepada Rasulullah. Beliau mengatakan, innar rajulal muta'alliqa bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang laki-laki yang benar-benar terhubung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang laki-laki yang bujur-bujur memiliki ikatan yang kuat, bahkan terhubung dengan Nabi itu
ialah yufti bi ruhihi wa bi malihi li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu seorang laki-laki yang ia berkorban dengan ruhnya, dengan jiwa raganya, wa bi malihi, dan dengan hartanya untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orangnya? Contohnya itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau memberikan hartanya berataan untuk Nabi Muhammad SAW. Ja'a ila Nabi SAW bi jami'i mali, datang kepada Nabi dengan seluruh hartanya untuk dakwah Islam, untuk menyampaikan risalahnya Allah. Ketika Sayyidina Abu Bakar datang kepada Nabi Muhammad memberikan seluruh hartanya untuk Nabi Muhammad, beliau menangis dengan tangisan yang terisak-isak. Tangisan yang ujar kita tuh apa, bahasa Sigan kah? Sangkal masih ini menangis. Maka Nabi itu bertanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis dengan terisak-isak? Apakah engkau menyesal dengan harta yang engkau sumbangkan, engkau sedekahkan untuk Islam? Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Ya Rasulullah, ulun ya Rasulullah menangis bukan karena ulun menyesal harta ulun sumbangkan untuk di jalan Allah, tetapi ulun menangis, ya Allah, ulun menangis wahai Nabi, ulun takutan apabila harta ulun ini mungkin kada cukup untuk dakwah pian. Ulun takutan harta ulun ini mungkin kada manfaat untuk dakwah pian. Makanya ulun menangis wahai Nabi Muhammad karena hal itu. Imbah pangjar Nabi kayak apa? Amun harta ikam beratan ikam sembangkan, apa yang ikam tinggalkan untuk anak istri engkau? Apa yang ikam tinggalkan untuk anak bini ikam wahai Abu Bakar, ya Nabi? Ya Allah, wahai Nabi, ya Allah dan Nabi, maka saksikanlah apa yang kutinggalkan untuk Allah, untuk anak dan istriku, ialah Allah wa Rasulih. Hanya yang kutinggalkan hanya Allah dan Rasulnya. Nah, ini Sayyidina Abu Bakar, bukti orang yang berta'alluq, memiliki hubungan yang kuat dengan Nabi. Sayyidina Abu Bakar jiwa raganya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi terbukti ternyata apa? Dikala Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj naik menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan Nabi Muhammad naik ke atas, sedangkan malaikat Jibril kada sanggup mengawani yang namanya Nabi Muhammad bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Ternyata Allah menciptakan seorang malaikat untuk mengawani Nabi bertemu Allah, yaitu rupanya bentuknya sama persis seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini pantas saja orang-orang yang awal masuk Islam ialah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Istimewa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata Sayyidina orang yang paling habis-habisan setelah Khubabah Khadijatul Kubra, Sayyidina Abu Bakar habis-habisan untuk Nabi Muhammad. Dan juga sering berkorban untuk Nabi Muhammad dengan jiwa raga nyawanya dikala beliau di dalam gua Thur, dipatuk ular, diikuti binatang yang berbisa, dikala Nabi guring waktu hijrah, disasah kafir Quraisy, hendak mati. Abu Bakar beranai aja karena kada tahan lagi merasai bisa yang sangat luar biasa, titik penyemata Abu Bakar terbangun Nabi. Karena itu aja diusap Nabi sehat pulang bahasa dengan nyawa-nyawa sedih habis-habisan. Itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan bukti ta'alluqnya Sayyidina Abu Bakar dikala Nabi suatu ketika haus ingin minum banyu, yang minum banyu tadi dijulungi daripada Sayyidina Abu Bakar ini airnya, wahai baginda Nabi. Maka Nabi yang minum, fartawa itu anak Sayyidina Abu Bakar. Nabi yang minum, ulun yang merega. Nah, ini bukti ta'alluq Sayyidina Abu Bakar. Abun kita kada keberatan harta jiwa raga kita untuk Nabi, setidaknya kita jangan melebihkan cinta kita kepada harta kita melebihi daripada cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Jadikan cinta dunia kita bisa menyelamatkan kita untuk bertemu Nabi Muhammad. Jadikan harta kita itu menjadi sebab kita menjadi lebih cinta dengan Nabi Muhammad. Nah, itu caranya. Kalau kita cinta dengan dunia tapi kadang menjadi sebab perantara kita untuk dekat berta'alluq berhubungan dengan Nabi, maka itu harta sia-sia belaka. Ayo bulan Maulid perbanyak kita sedekah, lebih banyak kita sedekah untuk bulan Maulid.
itu yang lebih bagus. Abu Jahal aja wani memerdekakan seorang budak. Kalau dihitung budak tuh bahari itu harganya kurang lebih 50 dirham ke dinar kan. Hitung aja tuh sekian puluh jutanya. Abu Lahab tuh memerdekakan kita karena sampai seitu pun sudah dinilai luar biasa. Para sahabat pun bahiri dengan umat di akhir zaman. Bahkan Nabi Musa pun bahiri dengan umat di akhir zaman. Apa jaran Nabi Musa bertakwa dengan Allah? Wahai Allah, apakah aku ini orang yang paling mulia? Atau ada lagi orang yang lebih mulia daripada aku? Ujar Allah, wahai kaum Nabi, wahai kaum Musa, apakah engkau tidak tahu, tidak mengetahui bahwa ada orang yang lebih mulia daripada engkau, yaitu yang namanya Muhammad? Maka apabila engkau masih hidup sampai akhir hayat engkau, maka jalankanlah syariatku dan jangan pernah engkau tinggalkan cinta kepada Nabi Muhammad. Ayo, Nabi Musa kayak itu. Amun ulun sudah kada bisa lagi mencintai Nabi Muhammad, setidaknya wahai Allah jadikan ulunlah orang yang seperti umat Nabi Muhammad yang cinta dengan Nabi Muhammad. Nabi Musa. Kadar kita tuh luar biasa. Umat akhir zaman tuh luar biasa dicintai Nabi. Nabi itu setiap malam mendoakan kita supaya dosa kita dihapuskan. Karena pernah dikatakan dalam riwayat, dikala itu Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW berduaan dengan Sayyidah Aisyah bin Siddiq. Dikala itu Nabi berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, inginkah aku doakan? Nah, ya wahai Rasulullah, siapa yang kada hendak didoakan daripada pian orang yang paling mulia di muka bumi ini? Apa jar Nabi? Ya Allah, ampunkanlah dosa daripada Aisyah, kesalahan-kesalahannya, dosa zina, dosa kecil, dalamnya dosa guring ataupun sadar dan sebagainya, bertahan dosa daripada Aisyah, tolong ampunkan ya Allah. Luar biasa doa Nabi itu. Imbah itu pula engkau tahu wahai Aisyah, doa yang kusambat tadi untuk engkau, seperti itulah doaku untuk umatku yang ada di akhir zaman setiap malamnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini cintanya Nabi. Belum pernah mendengar bahasanya kalau kita mencari yang namanya orang cinta kepada kita, 14 abad yang lalu sudah ada yang mencintai kita sebelum kita lahir. Kita mencari orang yang perhatian kepada kita ada 14 tahun yang lalu, 14 abad yang lalu sudah ada yang memperhatikan kita, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi kita yang hidup di akhir zaman sangat luar biasa beruntung, masih bisa bertemu dengan keluarga Nabi, mendapat kesempatan yang luar biasa, mendapatkan syafaat baginda Nabi. Setidaknya jangan kita sia-siakan bulan Maulid ini. Jangan disia-siakan berbanyak bersedekah, menyumbang untuk acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Mungkin cuma itu aja yang menjadi modal kita bisa selamat di yaumil qiyamah, selamat daripada azab alam barzakh. Modal cinta, modal ibadah kita sudah tidak mungkin akan sanggup menyamai ibadah-ibadah para sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai penutup, Nabi Abdul Qadir bin Fiqih mengatakan, "Lau amara Nabi sallallahu alaihi wasallam." Seandainya baginda Nabi itu memerintahkan kami an naqtula auladana wa azwajana, untuk membunuh anak-anak kami dan istri-istri kami, la qatalnahum, maka akan kami bunuh. Ujar Sidin. Seandainya Nabi menyuruh kayak itu, tapi Nabi kada mungkin menyuruh kayak itu, saking cintanya dengan Nabi Muhammad. Jadi tidak ada penghalang, tidak ada alasan siapapun apapun bentuknya untuk kita cinta dengan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad adalah segala-galanya untuk kita manusia yang hidup di akhir zaman. Hendak kita selamat di dunia ini, perbanyak selawat dengan Nabi Muhammad.
Hendak keluarga kita sakinah mawaddah rahmah, contoh Nabi Muhammad. Hendak menjadi orang yang sukses, contoh Nabi Muhammad di dalam berusaha. Hendak menjadi orang-orang yang paling baik di muka bumi, maka contoh Nabi Muhammad. Tidak ada lagi contoh yang paling baik kecuali Nabi Muhammad dan aslafun salih. Nah itu. Maka aliku qulubakum bi muhabbati sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hubungkan hati-hati kalian, hati-hati kita untuk cinta dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagai penutup, ulun ijazahkan satu salawat yang namanya salawat ruh, dibaca sebanyak 12.000 kali atau 24.000 kali selama di bulan Maulid Nabi, selama di bulan Rabiul Awal. Fadilahnya, barang siapa yang membaca ini salawat ruh, maka diharamkan jasadnya dimakan api nerakanya Allah, dan akan dibukakan pintunya supaya berdampingan dengan makam Nabi Muhammad SAW di surganya Allah. Salawat ruh dibaca khusus cuma di bulan Maulid. Boleh dicicil sehari 1.000 kah, 2.000, pokoknya dalam sebulan tuntung 12.000 atau 24.000. Nah, pilih aja. Kita sama-sama cicil dulu hanya berapa ratus juga, kalau sampai 1.000 juga lagi nih, mulai awal Maulid tadi. Jadi barataan, ijazahkan barataan juga, karena nih ulun dapat ijazah daripada guru kami 2 tahun yang lalu. Maka ulun ijazahkan salawat ruh dengan sigatnya ada 2. Yang pertama yang ulun dapat ijazah langsung yaitu Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala kubrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu sigat yang pertama. Yang kedua, ada juga mengatakan Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jazahkan ini ijazah ruh yang dibaca 12.000 kali selama bulan Maulid. Mudah-mudahan manfaat untuk kita berataan dan barakah untuk kita berataan. Maka ini solawat diijazahkan sebagaimana ulun dapat ijazah daripada guru kami yaitu Habib Musa bin Ahmad Assegaf. Maka silahkan diamalkan, silahkan dibaca dan diberi kepada anak keluarga kita. Mudah-mudahan menjadi wasilah untuk bertemu dengan Muhammad SAW. Maka ajazlah ya Nabi Muhammad SAW. Qabiltul ijazah. Sudah Nabi Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.